Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kita mengenai buku saku kalsium. Saya Amelia Priarya dengan NIM 2024 0302 116. Saya Dena Azhar Malika dengan nomor NIM 2024 0302 055. Yang pertama itu ada sifat kimia. Kalsium merupakan logam yang reaktif, mudah untuk bereaksi dengan zat lain seperti air, udara, dan basa dan asam. Reaksi ini dapat menghasilkan gas, cairan, basa, atau garam. Selanjutnya ada klasifikasi jenis kalsium. Ada beberapa jenis senyawa kalsium memiliki fungsi yang berbeda. Seperti yang pertama itu ada kalsium hidrogen fosfat. Itu penting untuk kesehatan tulang dan gigi karena mengandung kalsium dan fosfat. Yang kedua itu ada kalsium laktat, mudah diserap oleh tubuh dan berguna untuk mencegah kekurangan kalsium. Yang ketiga itu ada kalsium pangklotenat, berperan dalam metabolisme energi dan pembentukan sel kulit dan rambut. Yang keempat itu ada kalsium sulfat, digunakan sebagai penggumpal tahu, bahan tambahan makanan, dan bahan medis. Selanjutnya ada fungsi dari kalsium. Fungsi kalsium memiliki beberapa fungsi penting dalam tubuh, seperti yang pertama itu ada menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kalsium membantu pembentukan atau membentuk dan menjaga tulang dan gigi agar tetap kuat. Dan yang kedua itu ada mendukung kerja otot. Kalsium membantu otot berkontraksi dan relaksasi dengan baik. Yang ketiga itu ada menjaga fungsi saraf. Kalsium berperan dalam mengirim sinyal antar saraf sehingga otak dan tubuh dapat berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya itu ada absorpsi kalsium. Kalsium dapat diserap oleh tubuh melalui dua jalur. Yang pertama itu ada jalur aktif, yang kedua itu ada jalur pasif. Jalur aktif terjadi saat tubuh membutuhkan banyak kalsium. Nah, sedangkan jalur pasif itu terjadi saat asupan kalsium tinggi. Nah, setelah itu ada bioavailabilitas, merupakan ukuran seberapa baik tubuh dalam menyerap suatu nutrisi. Dalam kasus kalsium glukoheptonat, bioavailabilitasnya sekitar 90% dibandingkan dengan kalsium karbonat. Artinya kalsium glukoheptonat dapat diserap oleh tubuh dengan baik dan efektif. Selanjutnya ada bentuk simpanan dalam tubuh. Kalsium disimpan dalam tubuh dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada tulang dan gigi. Kalsium disimpan dalam bentuk hidroksiapatit kristalin yang memberikan kekuatan dan struktur pada tulang dan gigi. Yang kedua, plasma darah. Kalsium ada dalam bentuk ion Ca2 yang dapat terkait dengan protein atau molekul lain. Kalsium dalam darah penting untuk proses fisiologis seperti kontraksi otot dan pembentukan darah. Yang ketiga, dalam sel. Kalsium berperan dalam proses seluler seperti sinyalis sel dan kontraksi otot. Dan ekskresi kalsium dalam tubuh terutama terjadi melalui yang pertama ginjal, urin. Ginjal menyaring kalsium dari darah dan sebagian akan dikeluarkan melalui urin. Yang kedua, usus feses. Kalsium yang tidak diserap oleh saluran cerna akan dibuang lewat feses. Yang ketiga, kulit keringat. Dalam jumlah kecil, kalsium juga dapat keluar lewat keringat. Beberapa sumber kalsium yang baik adalah yang pertama ada coklat yang mengandung magnesium tinggi dan seiring dijadikan cemilan. Kedua, tahu merupakan sumber nabati yang mudah didapat dan sering dikonsumsi sebagai lauk harian. Yang ketiga ada batagor, makanan jajanan populer yang juga memberikan asupan magnesium cukup tinggi. Yang keempat, tempe seperti tahu.
Tempe adalah lauk nabati yang juga kaya magnesium, juga dikonsumsi rutin. Yang kelima, bayam hijau. Seron hijau yang mengandung magnesium tinggi dan sering dimasak menjadi sayur bening. Angka kecukupan gizi. Kalsium setiap harinya adalah yaitu yang pertama, remaja dan dewasa muda perempuan 600 sampai 700 mg per hari. Yang kedua, remaja dan dewasa muda laki-laki 500 sampai 700 mg per hari. Dan di sini ada dampak defisiensi. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan, yaitu yang pertama bisa terjadi tulang rapuh, tulang menjadi lemah karena mineralnya diambil untuk menjaga kadar kalsium darah. Dan kedua, komplikasi kehamilan. Kekurangan kalsium meningkat risiko preeklamsia, tekanan darah tinggi saat hamil. Dan yang ketiga, kram dan kejang otot. Kalsium membantu kerja otot, dan kekurangan dapat menyebabkan kram, kejang, atau otot menegak. Yang keempat, gangguan saraf. Defisiensi kalsium memengaruhi sistem saraf, menyebabkan kebas, kesemutan, gelisah, hingga kejang. Yang kelima, ada masalah jantung. Kalsium penting untuk kontraksi jantung, dan kekurangan dapat menyebabkan arrhythmia, detak jantung tidak teratur. Dampak kelebihannya ada yang pertama, ada hiperglasemsia, kadar kalsium darah meningkat jauh di atas normal, yang dapat mengganggu fungsi ginjal dan sistem saraf. Yang kedua, ada gangguan fungsi ginjal. Kelebihan kalsium membuat ginjal bekerja lebih keras sehingga terjadi penurunan fungsi ginjal akut. Yang ketiga, ada metabolic alkoholis. Terlalu banyak kalsium dapat membuat darah menjadi basa